Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 hukum pajak akan hukum pajak kelas J akan menyampaikan materi makalah dengan perbincangan kami, yakni pajak sebagai representasi relasi negara dengan warga negara dalam merealisasikan telos Indonesia di masa pandemi. Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Tamoza, Mas Entori Marfiansyah, dan Novel Ilman Ahmad Sidik, Mas Ahmad. Selanjutnya latar belakang yang kami latar belakang masalah kami sendiri, ya ini karena pada masalah COVID-19 ini tidak hanya pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Banyak orang yang di PHK, bahkan sebanyak 35% menurut survei yang dilakukan oleh Jobstreet, orang Indonesia di PHK. Hal ini menjadi tanggung jawab negara dalam hal pengertian pajak itu sendiri. Pajak itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan telos negara mereka dengan menggunakan pajak. Penggunaan pajak masa pandemi ini akan mempresentasikan relasi negara dan warga negara itu sendiri dalam hal mewujudkan telos negara. Sehingga penulis membuat makalah ini dengan berjudul Pajak sebagai representasi relasi negara dengan warga negara dalam merealisasikan telos negara di masa pandemi. Rumusan masalah yang kami bahas itu sendiri, yakni apa saja upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan pajak sebagai representasi relasi yang baik antar negara dan warga negara, kemudian bagaimana langkah efektif dalam merealisasikan telos negara di masa pandemi, dan bagaimana strategi kebijakan fiskal Indonesia di masa pandemi COVID-19 itu sendiri. Tujuan dari makalah kami itu sendiri untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan pajak sebagai representasi relasi yang baik antar negara dan warga negara. Kemudian untuk mengetahui langkah efektif dan strategi kebijakan fiskal Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pembahasan kami yang pertama adalah upaya Indonesia untuk mewujudkan pajak sebagai representasi relasi negara dan dengan warga masyarakat. Pembahasan yang pertama ini akan dibahas oleh Mas Entori. Silakan kepada Mas Entori, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya Indonesia untuk mewujudkan pajak sebagai representasi relasi negara dengan warga masyarakat. Pajak itu merupakan sarana untuk mempersatukan masyarakat dalam bentuk komitmen bersama. Namun pengungkapan kehendak untuk berbagi dapat berbeda dari orang ke orang. Membutuhkan pengaturan baik itu dalam bentuk undang-undang maupun oleh lembaga yang mengaturnya. Oleh karena itu, pajak itu diperlukan sebagai sarana retribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Peran pajak itu merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kolektif, bukan hanya kesejahteraan ekonomi. Pada perpajakan ini, sistem perpajakan ada beberapa pihak seperti individu atau warga masyarakat dan negara. Nah, partai negara adalah organisasi politik yang mengatur perilaku manusia, bangsa, dan negara. Peran negara itu sebagai penyelenggara atau administrator negara dalam akan selalu membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi. Selain itu juga selama masa pandemi, negara itu akan membutuhkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesehatan. Nah, pajak juga sebagai instrumen relasi negara dan warga negara digunakan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, negara berorientasi pada masyarakat melalui keadilan timbal balik dan atau redistributif. Nah, keadilan ini tidak dapat dibagi tanpa menimbangkan ketaatan atau ketaatan rakyat kepada pemerintah dalam membayar pajak. Nah, pajak ini merupakan pelaksanaan ketaatan dan kesadaran oleh kelompok yang dapat membaginya dengan kelompok yang tidak dapat dibaginya oleh masyarakat, oleh pemerintah. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam pelaksanaan kompensasi pajak ini diperlukan dan memiliki dua dimensi. Yang pertama itu sifatnya imperatif atau heteronomis yang diperlukan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kedua, kemauan wajib pajak untuk menerapkan nilai-nilai kebersamaan, peduli, berbagi, dan kasih sayang kepada sesama warga negara. Kehadiran pimpinan, yakni pemerintah, ini sejalan dengan teori kontrak sosial John Locke. Ia mengemukakan bahwa pandangannya sebagai tanah pada hakikatnya itu dikuasai oleh suatu kontrak atau kesepakatan antara pihak yang ditugaskan dan pihak
penerima yang diatur oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan rangkaian harta kekayaan atau modal bersama. Digunakan oleh berbagai instansi pemerintah untuk mengelola kepercayaan. Kontrak ini didasarkan pada hubungan fidusia, sehingga unsur kepercayaan itu memegang peran penting di sini agar kontrak itu dapat dipenuhi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Moza. Baik, terima kasih Mas Entori. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yakni langkah-langkah efektif merealisasikan telos negara di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Pada Mas Ahmad, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Moza. Saya akan menerangkan tentang langkah efektif merealisasikan telos negara di masa pandemi. Yang pertama adalah perluasan basis pajak. Dengan dilakukannya perluasan basis pajak, maka akan menambah kemungkinan bertambahnya jumlah wajib pajak. Dan kemudian dengan diberlakukannya pertambahan jumlah wajib pajak, dengan melakukan beberapa swimming dan studi lokasi terhadap berbagai sektor-sektor yang kemudian secara konsekuensi akan menambahkan jumlah wajib pajak yang fokus pada wajib pajak orang pribadi dan badan hukum yang melakukan usaha. Yang kedua, optimalisasi sektor-sektor yang berkontribusi dalam pemungutan pajak selama masa pandemi. Upaya optimalisasi sektor-sektor yang tumbuh aktif di masa pandemi sebagaimana dikemukakan oleh ekonom Afiliani yang mencatat bahwa sektor industri yang akan bertahan dan berkembang selama pandemi COVID-19 adalah sektor pangan, sektor farmasi, rumah sakit, dan informasi dan teknologi. Pemetaan dan optimalisasi sektor industri yang berkembang selama pandemi COVID-19 harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang saat ini fokus mengatasi dampak pandemi COVID. Sektor utama, khususnya sektor kesehatan dan sektor informasi dan teknologi atau digitalisasi, merupakan respon terhadap perubahan aktivitas bisnis terhadap perubahan perilaku masyarakat akibat pandemi. Sehingga sektor-sektor tersebut harus diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia karena berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan berpotensi menyeimbangkan sektor ekonomi penting lainnya. Yang ketiga adalah optimalisasi pembelanjaan pajak negara. Pemerintah Indonesia harus dapat mengoptimalkan anggaran pembelanjaan pendapatan negara dengan memfokuskan pada peningkatan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan ekonomi nasional, serta langkah-langkah di sisi keuangan daerah dan di sektor keuangan. Struktur anggaran pemerintahan pusat harus diprioritaskan penggunaannya untuk menghadapi pandemi dan dampaknya dari sisi ancaman terhadap perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan dan keamanan sosial. Selanjutnya adalah strategi kebijakan fiskal Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hubungan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak atau konsekuensi yang berupa melemahnya kegiatan perekonomian negara Indonesia, yang mana kebijakan fiskal di sini adalah pajak memiliki peranan penting dalam menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, yang mana tujuan dan fungsinya sebagai sumber utama dari penerimaan pendapatan pemerintah dalam pembangunan sektor perekonomian negara yang melemah yang disebabkan karena dampak konsekuensi COVID-19. Selanjutnya adalah melancarkan refocusing APBN sebagai bentuk efisiensi pengeluaran negara. Dengan diberlakukannya refocusing atau diberlakukannya kebijakan penghematan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menghemat pembelanjaan negara yang tidak ada sangkut pautnya dengan penanganan COVID-19 seperti biaya rapat, belanja barang, dan belanja non-operasional yang ditunda terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Entori. Silakan kepada Mas Entori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis insentif pajak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, yang A itu adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Insentif pajak itu pada pajak penghasilan itu yang mana terkandung dalam pasal 21 ialah
pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang mana diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan PMK 110 menyatakan bahwa setidaknya ada 3 sektor yang menerima insentif pajak antara lain. Yang pertama, pajak penghasilan pegawai, pajak penghasilan milik pegawai tetap dipotong sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 21 PPh. Namun pemotongan terhadap wajib pajak ini, wajib pajak pegawai tersebut ditanggung oleh pemerintah selaku pelaksana dari ketentuan sebagai tercantum. Yang kedua itu adalah pajak penghasilan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM ini menerima insentif yang mana berkaitan dengan wajib pajak yang dikenai berdasarkan ketentuan PPh final berdasarkan PP nomor 28 tahun 2018. Konsekuensi dari diberlakukannya kebijakan ini yang mana mengakibatkan tarif pajak penghasilan final mengalami penurunan sebesar 0,5%. Yang ketiga itu adalah pajak penghasilan final pada sektor padat karya tertentu. Insentif pajak pada sektor padat karya tertentu ini merupakan ketentuan kebijakan baru yang mana ditambahkan dalam PMK 110. PPh final pada sektor padat budaya yang merupakan PPh final ini hanya berlaku pada wajib pajak pada bidang program percepatan peningkatan tata guna usaha dan irigasi. B. Pembebasan PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini membahas tentang impor, sedangkan insentif yang diberikan oleh pemerintah itu yang mana berkaitan dengan pasal 22 PPh ini adalah pembebasan pembayaran pajak bagi pelaku usaha di bidang impor. Tujuan dari diberlakukannya kebijakan insentif pajak tentang impor ini ditunjukkan agar pelaku usaha impor Indonesia itu dapat meningkatkan kegiatan usahanya dalam kegiatan pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah yang C adalah pengurangan PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini membahas tentang pengurangan angsuran terhadap wajib pajak yang berupa pengurangan angsuran pada kebijakan pajak pasal 25 PPh yang naik menjadi 50% dari yang sebelumnya sebesar 30%. Latar belakang dari diberikannya insentif ini ialah dengan memperhatikan keadaan perekonomian saat pandemi COVID-19 yang mana terus-menerus menurun aktivitas usahanya. Oleh karena itu, tujuan dan diberlakukan insentif ini diharapkan pada para pelaku usaha itu dapat meningkatkan dan mengembangkan produk dan penjualannya. Yang terakhir ada PPN, insentif yang diberlakukan hanya kepada pengusaha kena pajak atau PKP, eksportir dan importir dengan implementasi yang berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang dipercepat. Baik, saya kembalikan kepada Moza. Baik, Mas Ahmad. Terima kasih atas penyampaian materi masalah perbincangan kelompok kita. Selanjutnya saya sebagai pemimpin acara dalam perbincangan ini akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, negara itu membebankan kewajiban pajak karena tidak bisa hanya bergantung pada sektor bahan baku, perdagangan, dan ekonomi lainnya. Tugas pemerintah dalam hal mewujudkan hubungan ini adalah untuk mengajak masyarakat untuk membayar pajak secara patuh. Kemudian karena pada masa pandemi akan diberikan suatu keringanan seperti kepada UMKM dan yang lain-lain. Sarannya dalam hal ini yaitu ada perluasan basis pajak dan mengoptimalkan sektor-sektor pajak yang selama masa pandemi ini menjadi penyumbang penerimaan pajak, optimalisasi pembayaran pajak negara, pemerintah mengurangi jumlah pembayaran pajak negara yang tidak efektif. Pemerintah Indonesia mengoptimalkan anggaran belanja pemerintah dengan fokus pada peningkatan anggaran di sisi kesehatan dan diberlakukannya insentif pajak. Strategi ini untuk mempermudah masyarakat yang kekurangan dalam hal harta, dalam hal materi untuk menunjang perekonomian Indonesia pada masa itu seperti ekspor dan masalah-masalah pada UMKM. Itulah strategi fiskal dan upaya untuk membangun relasi yang baik dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.